guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channelnya aku Siska Maulani. Dan di video kali ini aku perbandingan antara si Vivo nih guys, seri Y20 yang terbaru dan Oppo A12. Kira-kira kita pilih yang mana ya untuk pemakaian kita sehari-hari nih. Nah, buat kalian yang udah pernah pakai keduanya, itu boleh banget bantu review juga ya di kolom komentar di bawah ini. Oke, sebelum kita ke videonya, yuk buat kalian juga yang belum subscribe dulu channelnya aku Siska Maulani agar selalu mendapatkan informasi ter-up-to-date dari aku Siska Maulani, dan semoga kedepannya channel ini selalu memberikan video terbaik ya. Dan juga buat kalian yang udah subscribe, thank you so much ya. Semoga aku doakan kalian selalu sehat, selalu bahagia, panjang umur, rezekinya juga lancar ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke guys, gak usah lama-lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Oke guys, sebelum kita compare ke Vivo Y20 versus Oppo A12, aku bakal bahas dulu untuk segi spesifikasi singkat ya. Yang pertama aku bahas ini dari Oppo seri A12-nya dulu, dimana untuk tagline-nya ini adalah bigger storage, better performance. Nah, untuk segi desain di Oppo A12 ini dengan 3D diamond ya, blast design dengan fingerprint sensor, dengan ukuran layar 6,22 inci water drop screen. Wow, jadi untuk ukuran layar di Oppo A12 ini dibekali dengan 6,22 inci ya, dengan 3D diamond blast design. Jadi buat 3D diamond blast design seperti yang kita lihat ya, seperti ini. Nah, dan juga sudah dilengkapi dengan sidik jari terpasang di belakang. Nah, untuk di Oppo A12 juga ya, ini untuk segi fingerprint itu sudah ada terpasang di belakang, dan juga untuk ketebalan ya itu 8,3 mm, serta untuk berat, perlu nggak sih berat? Nah, untuk for your info aja ya, untuk beratnya 165 gram. Nah, untuk di Oppo. Selain daripada itu juga untuk segi warna, di hadapan aku ini warnanya warna black, dan juga tersedia warna blue dengan desain cover belakangnya mengusung desain 3D diamond blast black ya. Atau permukaannya tuh nggak glossy gitu ya, agak kasar sih untuk di desain Oppo A12 ini. Nah, selain dari itu juga untuk segi performa di Oppo A12, untuk kapasitas RAM dibekali cukup besar ya, di harga 2.200.000 pas aku review hari ini harganya 2,2 ya. Nggak tahu sih, kalau handphone kan gampang banget buat cashback. Nah, untuk segi performa di Oppo A12 itu dibekali dengan RAM 4GB, internal memory 64GB, dengan kapasitas baterai 4230 mAh baterai. Untuk OS-nya menggunakan Color OS 6.1 ya, untuk di Oppo A12. Nah, untuk segi prosesor itu sudah menggunakan octa-core kelasan 12 nanometer ya. Jadi Oppo A12 ini menghadirkan pengalaman bermain game dan menonton yang sangat mulus ya, dengan didukung RAM 4GB dan penyimpanannya 64GB. Nah, untuk ekspansi memori ya, buat kalian yang nggak cukup nih 64GB, mau ditambahin memori lagi, memori eksternal itu bisa sampai 256GB ya. Untuk prosesor speed up-nya itu sampai 2,3 GHz. Untuk segi baterai itu dibekali dengan 4230 mAh, dan juga bisa menampung atau menonton video HD online itu sampai 17 jam ya, atau bermain game hingga 8 jam. Wah, jadi nggak perlu takut kehabisan baterai.
Nah, untuk segi fitur di ColorOS 6.1 itu sudah ada namanya Smart Assistant, udah ada Smart Sidebar, dan juga banyak lagi fitur yang lain ya untuk di Oppo A12. Nah, sekarang lari ke kamera. Untuk di kamera Oppo A12 itu menggunakan AI Dual Rear Camera Portrait Bokeh ya, dengan dibekali dengan fitur AI Beauty dan Dazzle Color Mode ya. Untuk di Oppo A12 lensa utama dia dibekali dengan 13 megapiksel dan 2 megapiksel sebagai efek bokeh. Itu dia untuk spesifikasi singkat di Oppo A12. Buat kalian yang udah pernah pakai Oppo A12, boleh komen di bawah ini ya. Oke guys, setelah kita bahas tadi di Oppo A12, sekarang next kita beralih ke spesifikasi Vivo Y20. Nah, untuk di Vivo Y20 itu menggunakan tagline side fingerprint 5000 mAh 64 GB. Wow. Apa sih untuk kelebihan atau spesifikasi di Vivo Y20? Nah, untuk di Vivo Y20 itu sudah menggunakan ultra fast side fingerprint dengan kecepatan membuka kuncinya 0,22 detik ya. Jadi buat kalian nih, ini terbaru banget karena menggunakan fingerprint di samping ya, karena untuk di range harga 2 jutaan belum ada sih yang menggunakan side fingerprint untuk saat ini, kecuali Vivo. Nah, nggak tahu next ke depan, biasa persaingan handphone tuh cepet banget ya. Untuk ukuran layar di Vivo Y20 itu dibekali dengan 6,51 Ultra All Screen Display dengan eye protection. Wow. Nah, untuk aspek rasio perbandingannya yaitu 20:9 dan resolusi HD plus 1600 x 720 ya, dengan tampilan yang lebih besar dipadu dengan teknologi Intel terbaru. Wah, keren-keren. Untuk segi warna di Vivo Y20 ini warnanya untuk body desainnya ini keren sih menurut aku ya untuk di Vivo Y20, dengan menggunakan desain 2,5D dengan hasilnya yang ergonomis ya, pas di tangan sih menurut aku. Nah, untuk segi warna itu ada dua pilihan warna, dimana untuk yang di hadapan aku ini warnanya Nebula Blue dan juga ada Dawn White ya. Untuk kapasitas RAM di Vivo Y20 itu dengan kapasitas RAM 3 GB, internal memorinya 64 GB. Wow. Untuk segi prosesor ini keren banget ya. Untuk Vivo Y20 menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 460. Wow. Selain baterai, itu juga di kapasitasinya sangat besar. Untuk baterai di Vivo Y20 itu baterainya 5000 mAh with AI triple macro kamera. Untuk kamera utama dibekali dengan 13 megapiksel dan juga sudah dilengkapi makro ya untuk kameranya, yaitu makronya beresolusi 2 megapiksel. Untuk bokehnya 2 megapiksel. Keren, mantap. Untuk fitur di Vivo Y20 itu sudah dibekali dengan multi turbo 3.0 ya guys. Udah ada ultra game mode juga. Jadi buat kalian yang suka bermain game itu nggak usah khawatir ya, karena di Vivo Y20 itu sudah ada yang namanya ultra game mode. Ada juga untuk fitur lainnya kayak iManager ya, Easy Share. Mungkin buat kalian yang sudah pernah pakai Vivo pasti bakal tahu ya untuk segi fitur di Vivo Y20 ini.
Oke guys, setelah tadi kita bahas untuk segi spesifikasinya, nah sekarang aku bakal bahas perbandingannya. Kira-kira buat kalian yang lagi pilih-pilih cari handphone di budget 2.200.000, pilih Oppo A12 atau Vivo Y20. Oke guys, yang pertama ini dari ukuran layar. Ukuran layar di Oppo itu 6,2 inci, sedangkan Vivo 6,51 inci. Buat kalian yang nggak suka misal ukuran layar yang terlalu besar, itu bisa milih Oppo. Ataupun buat kalian yang pengen layar lebih leluasa gitu ya, lebih besar, itu bisa milih Vivo. Itu karena untuk ukuran layar tergantung selera ya. Kadang ada orang yang pengen handphone kecil katanya biar simple dibawa kemana-mana. Ataupun buat kalian juga ada yang pengen layar besar agar main game lebih puas, ataupun pengalaman bermain handphone lebih keren, misalkan ada ya. Jadi untuk ukuran layar itu tergantung selera kalian. Nah, untuk kamera belakang ini mungkin agak berbeda. Mungkin aku rekomendasiin kalian pilih Vivo karena untuk fitur kameranya itu dibekali dengan triple kamera, sedangkan Oppo masih double kamera. Nah ya, untuk di Oppo mungkin dia nggak punya yang namanya super makro karena mengusung masih AI dual kamera, dimana untuk dual kamera itu hanya kamera utama dan mode bokeh, sedangkan untuk di Vivo Y20 itu sudah ada kamera utama, bokeh, dan juga super makro ya. Jadi menurut aku sih untuk sektor kamera masih unggul Vivo untuk kamera belakang. Untuk kamera depan hasilnya mungkin ini nggak begitu signifikan sih, tapi aku nggak tahu deh, boleh komen di bawah ini ya untuk kamera. Nah, untuk di kameranya, untuk kamera resolusi kamera depan di Oppo itu dibekali dengan 5 megapiksel, sedangkan Vivo 8 megapiksel. Untuk kapasitas baterai mungkin aku masih mengunggulkan Vivo karena si Vivo itu lebih besar, yaitu 5000 mAh, sedangkan Oppo 4230 mAh. Untuk prosesor dia sama-sama menggunakan octa-core, dan juga untuk sistem operasi di Oppo itu berbasisnya versinya udah 10 apa 9 ya. Kalau misalkan Vivo itu udah versi 10 dan juga mengusung chipset Snapdragon 460. Mungkin buat kalian yang cari chipset, aku rekomendasikan ke Vivo karena dia menggunakan Snapdragon 460, sedangkan untuk Oppo dia menggunakan Helio MediaTek ya, MediaTek Helio P35. Nah, untuk material cover belakang Oppo itu menggunakan plastik ya untuk diamond glass. Kalau desain aku sih lebih suka ke Vivo. Kalian bisa lihat sendiri ya. Tapi buat kalian juga ya, untuk glass design itu kalau kita tangan nempel di cover belakang nggak kelihatan bekasnya ya. Kalau misalkan di Vivo dia kalau tangan kita kotor itu mungkin bisa menempel. Jadi kalau desain tergantung selera kalian ya, mau Oppo, Vivo, menurut aku sih ada keuntungannya masing-masing ya guys. Nah, selain daripada itu juga untuk di harga ini sama-sama di harga Rp2.199.000 ya pas aku review hari ini. Dan semoga kedepannya ada cashback ya buat kalian yang masih menunggu cashback, masih menabung. Semangat, semoga Allah selalu memberikan rezekinya yang lancar ya, biar cepat kebeli Oppo atau Vivo. Nah, untuk RAM aku rekomendasikan kalian memilih Oppo karena kenapa? Untuk kapasitas RAM di Oppo A12 itu dibekali 4 GB. Kalau Vivo itu masih 3 GB ya. Untuk internal sama-sama 64 GB. Oke guys, itu dia untuk perbandingan Oppo A12 versus Vivo Y20. Sobat pilih yang mana? Kalau aku pilih yang Vivo Y20. Tapi buat kalian juga yang mau memilih Oppo, itu bisa banget ya, nggak usah khawatir karena dia mengunggulkan di sektor RAM.
RAM besar itu kalian bisa memilih Oppo A12. Oke guys, kalau menurut kalian bagusan mana boleh komen di bawah ini. Dan juga buat kalian yang mau meralat, aku ada salah menyebutkan spesifikasi, mohon maaf, boleh komen di bawah ini. Ataupun buat kalian yang mau share video ini, boleh ya. Buat kalian juga yang belum subscribe, klik tombol subscribe agar selalu mendapatkan informasi terupdate dari aku Siska Maulani. Dan juga buat kalian yang udah subscribe, thank you so much. Aku doakan kalian selalu sehat, bahagia, panjang umur ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke guys, thanks for watching and see you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.